Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para alim, para kiai, para ustadz, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah satu kesempatan untuk senantiasa memperbaiki atau islah, bermuhasabah, dan ini adalah satu amalan yang banyak ditinggalkan, karena dengan muhasabah kita akan mendapati kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita akan adakan islah, perbaikan. Orang yang sulit untuk melakukan muhasabah, maka dia tidak akan pernah mendapati kebaikan-kebaikan pada dirinya, karena senantiasa menyalahkan orang lain dan lebih mudah menemukan kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya. Jangan pengen tahu atau pengen bukti? Ini sangat mudah sekali kalau mau ngecek kita itu lebih banyak bermuhasabah atau menyalahkan orang lain, itu gampang. Jadi ambil kertas, kemudian ditulis kekurangan dirinya dalam waktu 10 menit atau 5 menit. Kira-kira kurang saya itu apa, salah saya apa, terutama karena ini adalah kajian keluarga, ya. Nanti jenengan silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, cek kira-kira salahnya saya dengan istri apa, tulis. Semakin banyak dia temukan kesalahannya, maka insya Allah dia semakin baik. Berarti dia tahu diri bahwa dia banyak kesalahannya, gitu kan? Terus kemudian tulis juga kebaikan istri. Kalau kebaikan istri itu ditulis kok banyak sekali, berarti orang ini baik. Dia selalu memperhatikan kebaikan istri. Begitu juga istri menulis kebaikannya suami apa saja. Semakin dia itu banyak ketemu kebaikan-kebaikannya, insya Allah selamat. Tapi kalau nulis kekurangan dirinya nggak ketemu, kemudian nulis pasangannya itu tidak ada kebaikan, ini orang bahaya ini. Warning, ya. Berarti ya kan repot ini kalau kesalahan sendiri nggak ketemu, nulis kebaikannya pasangannya nggak ketemu juga. Ini memang kendala. Makanya dalam perjuangan itu, istri ini atau pasangan hidup kita ini adalah orang yang menjadi apa ya, tolok ukur bagi suami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga didukung oleh seorang istri yang luar biasa pengorbanannya, ya, bukan hanya hartanya tetapi jiwanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi keaktifan kita dalam dakwah itu, peran yang sangat penting itu adalah pasangan kita, ya, pasangan kita. Makanya kalau kita tidak terbiasa mengadakan muhasabah, nanti kita tidak akan pernah menemukan, ya, kebaikan-kebaikan pada orang lain. Itu yang ditemukan adalah kesalahan pada orang lain dan kebaikan pada diri sendiri. Ini kalau tidak mau muhasabah. Karena kajian ini keluarga, dan saya sendiri baru baca tadi itu undangannya, paling atas maksud saya, itu kajian keluarga. Wah, ini penak kalau kajian keluarga itu, ya. Ini memang sangat penting sekali.
Jadi berarti intinya kajian hari ini adalah kajian walimah nganten lawas. Itu ya. Reuni ya. Baik. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada di satu daerah, mungkin saya pernah sebut juga waktu kita kajian di ISKA. Jadi kalau misalnya suami itu mau mabit, nggak boleh sama istrinya. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada acara mabit, terus kemudian besok ada acara gitu, itu nggak boleh sama istrinya. Karena acaranya besok, ya besok datangnya, nggak boleh mabit. Sedih nggak kalau begitu? Sedih ya? Berarti kan program-program apa pembentukan ruhiyah individu bagi anggota jamaah itu ya nggak ada, hilang. Padahal malamnya kan ada nasihat-nasihat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan itu bisa jadi terjadi di mana-mana. Kebetulan saya dapat informasi itu ada di daerah lain, di provinsi lain, tidak di Jawa Tengah. Saya nggak tahu kalau Jawa Tengah juga banyak ternyata. Atau bahkan lebih banyak lagi, lebih parah, repot itu. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Itu ternyata faktornya banyak sekali. Ya, faktor-faktornya banyak sekali. Mungkin kalau saya nanti saya sebutkan beberapa yang penting poin-poinnya. Yang pertama memang tidak sepaham ya antara suami dan istri tentang masalah perjuangan ini. Tidak sepaham. Jadi dikiranya kalau suami ini, saya anggap suami ini baik semua, nggak ada yang memanfaatkan. Jadi dikiranya suami keluar rumah itu main. Padahal ketika keluar rumah itu dia mencari ilmu, selain mencari nafkah, ya mencari wawasan pengetahuan, kemudian koneksi atau apa namanya itu, apa jenenge, konco ya. Relasi, cari temen. Tapi apa? Istri nggak memahami ke situ. Tahu-tahu pokoknya berangkat pagi pulang malam. Atau ketika dia cari nafkah dari pagi kemudian sampai sore, keluar lagi padahal untuk likok cari ilmu, dianggapnya main, dolan. Itu namanya nggak sepaham. Masya Allah, ini ngeri kalau sudah seperti itu. Kenapa tidak sepaham seperti itu? Sebabnya juga banyak. Karena suami tidak pernah mentransfer ilmu ya sejak awal. Yang kedua, diantaranya adalah suami ini tidak memperhatikan keadaan rumah. Jadi pokoknya dia egois. Saya ini kan dalam satu perjuangan. Saya kan sedang dalam perjuangan begitu. Saya sedang dalam dakwah. Sehingga istri tidak diperhatikan. Ini sangat berbahaya. Makanya mungkin kajian saya kenapa kok kajian walimah itu ya karena memang sangat penting agar istri ini tidak menjadi penghalang bagi suami dalam melakukan dakwah. Ini diantaranya. Solusinya bagaimana kalau seperti itu? Yang pertama diajak ngaji. Ya, solusinya istri ini ngaji. Kalau memang tidak boleh ngaji, silahkan para suami mentransfer ilmunya. Itu pun tetap ada kendala. Kalau suami tidak bermasalah dengan istri dan masih dipercaya sama istri. Karena ada juga suami itu yang tidak dipercaya sama istri. Ketika dia nyampaikan sebuah kebenaran pun istri nggak percaya. Kenapa ya? Karena memang perilakunya tidak bisa dipercaya. Ini yang banyak terjadi. Ya, sehingga ya tidak diperhatikan. Apa yang dinasihatkan tidak diperhatikan. Ini di mana-mana banyak terjadi. Makanya jadilah seorang suami yang betul-betul dipercaya. Dan kalau sudah dipercaya, jangan berkhianat. Karena ini menyangkut banyak hal. Sekali berkhianat, semua kebenaran yang muncul dari suami ini itu sulit untuk bisa dipercaya. Makanya saya sering di tim dakwah itu saya sering memberi sebuah nasihat lah. Saya termasuk antum ini sudah dipercaya umat. Jadi kalau sudah dipercaya umat, jangan sekali-kali menjadikan kepercayaan ini itu jatuh runtuh gara-gara melakukan satu kesalahan. Kesalahannya di mana? Namanya sudah dipercaya, orang kan banyak kadang gimana solusinya? Ya solusi itu kadang-kadang ada laki, ada perempuan. Nah, kalau sudah bawa baper itu bawa perasaan. Nah, ini bahaya.
Yang istri orang suruh cerai kemudian dinikah dia. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, yang janda ya dia ada harapan. Nah, ini bisa jadikan kedua. Padahal istri belum siap. Ilmunya belum dikasih dan seterusnya banyak hal. Yang gadis sama seperti itu. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak dipercaya ternyata dia seperti itu kelakuannya, maaf ya. Tingkah lakunya seorang suami begitu, bagaimana ketika istri tahu? Berarti kamu keluar rumah itu bukan untuk mencari ilmu. Kamu keluar itu bukan untuk dakwah dan jihad, tapi nyari perempuan. Kalau sudah diklaim begitu mau apa? Berat kan? Makanya saya pesan sama teman-teman dakwah jangan seperti itu. Kenapa? Saya kasih contoh. Ada seorang kiai. Kebetulan dia tahu saya. Ya, saya katakan tahu karena tidak mengenal. Tahu saja. Nama saya tahu, saya orang mana tahu, saya juga tahu dia. Suatu ketika telepon. Pak Ustadz, kira-kira siapa yang bisa nikahkan saya? Loh, emangnya kenapa Pak Yai? Saya mau nikah lagi nih. Dia bilang gitu. Lah, terus istri tahu nggak? Nggak tahu. Begitu. Saya bilang jangan begitu Pak Yai. Enggak, ini harus ini. Kira-kira yang siap bisa menikahkan saya siapa? Antum siap nggak? Saya enggak. Saya jauh. Ustadz yang dekat ada. Ya. Kemudian dia menunjukkan dua ustadz itu mana ya? Enggak tahu saya. Pokoknya jenengan hubungi sendiri. Dia bilang ketika saya tanya istri nggak tahu dan calon istrinya pun tidak tahu kalau dia sudah menikah. Saya bilang Pak, jenengan itu adalah corong umat. Bapak Yai ini corong umat. Pak Yai ini adalah orang yang dipercaya oleh umat. Saya tidak bisa bayangkan ketika jenengan menikah, lalu memberitahu atau bahkan si istri ini tahu bahwa jenengan sudah punya istri, lalu kemudian dia berteriak, satu RT datang. Di mana letak kredibilitasnya jenengan? Saya bilang. Wah, ini nekat. Ya sudah. Jadi nekat nikah betul. Saya tahunya setahun kemudian. Karena ada orang teman saya iktikaf ketemu kiai itu, kamu kenal dengan Pak Ahmad enggak? Kenal. Terus dia cerita, saya dulu pernah dinasihati Pak Ahmad nggak manut katanya. Akhirnya jadi berantakan semuanya. Ini kan bahaya. Makanya apa? Kepercayaannya sangat penting. Kenapa istri tidak percaya? Karena suaminya tidak bisa dipercaya. Ya, jadi itu diantara salah satunya. Sehingga banyak sekali hambatan-hambatan, program-program, bahkan kegiatan-kegiatan tidak jalan, itu disebabkan karena di situ. Yang kedua tadi, kurang perhatian. Ya kan? Sering nih, para dai itu, saya sering juga sampaikan, kalian ini kalau di rumah perhatikan istrimu, fokus kepada istrimu, fokus kepada anakmu. Sudah pergi dari pagi sampai malam, di rumah main HP, setelah itu tidur. Ngodongnya bojone arep turu, dipancal-pancal pengen, nah sudah. Repot kan ini? Betul ya? Kebanyakan aktivis begitu kan? Nah ini. Ini pada ngaku ini, ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak pada ngaku ini. La haula wala quwata illa billah. Makanya apa? Fokus ke istri. Manjakan dia gitu. Manjakan dia. Ini sangat berpengaruh sekali, bukan hanya pada perjuangan, maaf, termasuk ekonomi. Pokoknya kalau suami istri itu sudah mulai ruwet itu ekonominya akan berpengaruh. Saya nggak bisa bayangkan orang ribut dengan istri pagi-pagi mau berangkat kerja naik motor, konsen nggak? Enggak. Sampai di pekerjaan konsen nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena ribut sama istri. Bisa-bisa di SP1, SP2, SP3 dipecat atau dipotong gajinya karena salah dia dalam mengerjakan sesuatu. Yang bengkel murid turah. Ini saja nih di. Ya kan harus dipasang kabeh murid ini belum dipasang ini ya coba. Nah, repot itu. Ini gara-gara ribut sama istri coba. Masya Allah. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan.
Orang menikah itu ekonominya dijamin sama Allah. Ya. Tapi coba jenengan perhatikan, orang cerai gara-gara ekonomi. Aneh ya? Aneh. Yang salah siapa ini? Cara hidupnya dia. Mari kita buka di Quran surat An-Nur ya, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Dinikahke, Pak. Bukan menikah sendiri. Digoleka, bukan golek dewe. Kalau toh golek dewe, persetujuan orang tua. Makanya kalau kita punya anak, jenengan sudah mulai sekarang dididik bahwa anak ini dicarikan jodohnya. Bukan nyari sendiri. Ya, ini ingat ini. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau mereka fakir, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu kekurangan, fakir, disebabkan karena menikah tadi, maka Allah akan kasih cukup. Masa nggak percaya sama janjinya Allah? Jadi kalau ada orang menikah, kok kemudian cerai gara-gara ekonomi, ini mesti cara hidupnya keliru. Cara hidupnya salah. Saya yakin itu. Karena tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya. Tidak mungkin. Ya, atau memang ekonomi hanya sebagai alasan. Ada kesalahan apa sebenarnya? La haula wala quwata illa billah. Ini jadi memang nafkah yang diberikan oleh suami diantaranya kan nafkah dohir. Ya, ekonomi itu kan bagian dari nafkah dohir, itu kan nafkah ekonomi. Diantaranya apa? Nafkah ekonomi dohir apa? Pangan, papan, sandang. Papan, rumah. Rumah itu uang tanggung jawab suami yang mengadakan. Entah itu mau pinjem, dipinjemi, kontrak, bikin, tanggung jawab suami. Istri tinggal ngikut. Nafkah papan itu tiap hari apa tiap? Kan nggak beli tiap hari kan? Begitu ada kontrak 10 tahun ya sudah, itu berarti sudah nafkahnya sudah untuk 10 tahun. Makanya kalau ada seorang istri kok dikatakan saya tidak pernah dinafkahi oleh suami, ini kufur. Padahal dia rumah disediakan. Kemudian apa lagi? Sandang. Sandang itu juga tanggung jawab suami untuk mengadakan, membelikan. Dan sandangnya adalah syar'i. Kalau nggak syar'i berarti tidak memenuhi nafkah. Nafkah itu belum terpenuhi. Yang terpenuhi adalah sandang syar'i. Ya. Dan jamaah kalau sudah terpenuhi, kemudian istri minta lagi, baru tidak ada kewajiban karena kewajibannya sudah terpenuhi, sudah punya. Kalau sudah punya masih bagus, minta dibelikan lagi, berarti nggak wajib membelikan karena masih punya. Kecuali sudah rusak, atau sudah tidak bisa dipakai, atau mengurangi nilai syar'i, misalnya bolong, ya, lubang dan seterusnya, itu baru dibelikan. Jadi ibu jangan marah Bu ya, kalau misalnya suami tidak membelikan ya, karena memang masih ada yang dipakai. Ya memang begitu. Nah sekarang pakaian beli buat apa? Saya mau tanya. Semakin banyak pakaian yang ada di lemari, maaf ibu-ibu, semakin banyak jenengan itu nanti hisapnya berat. Menghadapi pertanyaan Allah itu berat. Termasuk bapak-bapak ini yang pakaian sarung juga. Beli sarung ya, sama baju. Coba. Jangan pengen masuk surganya duluan apa lama? Kalau duluan berarti hisapnya biar ringan gimana? Ya dipersedikit. Bajunya dipersedikit, sarungnya dipersedikit. Baju-baju ibu-ibu itu kalau memang ada yang tidak dipakai, silahkan sedekahkan biar manfaat daripada nggak kepake. Ya kan begitu. Makanya nggak usah dibeliin kalau masih ada yang dipakai, Pak. Ya, saya pun gitu sama.
Dengan istri juga begitu. Pokoknya masih ada yang dipakai, saya mau beliin. Kalau sudah nggak bisa dipakai, baru dibeliin. Dan itu bagian daripada tarbiyah, agar kita bisa bersikap qanaah, terima ing pandu. Apa yang sudah ada dia terima. Jangan protes. Minta lagi itu maknanya protes. Kok bajuku kok iki terus? Ganti. Itu protes namanya. Walaupun tidak disampaikan melalui lisan. Terus lagi, bajuku kok hitam terus, kan nggak enak disawang orang. Berarti kamu pakai baju bukan karena Allah. Kamu pakai baju karena ingin mendapatkan pujian orang, dan itu riya. Coba. Ternyata sampai ke situ tauhid itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini masa ekonomi. Kenapa nggak cukup? Karena sudah sebenarnya dia tidak harus beli, terus kemudian beli. Akhirnya tidak cukup ekonominya. Apalagi ada orang datang nawani kredit gitu. Ini ada baju Bu, kredit 10 kali. Beli, ya kan? Besok bulan depan ini belum lunas, datang tawani lagi. Lah kapan lunasnya? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Itu masalah pakaian. Masalah makanan. Ini dengarkan nih. Makanan itu adalah tanggung jawab suami. Jadi suami itu menyediakan makanan bagi anak dan istri. Jadi kalau misalnya pulang nggak ada makanan, nggak boleh marah-marah. Yang masak itu suami, karena suami yang memberi nafkah makan. Oh, ibu-ibu seneng, ibu-ibu seneng. Ibu-ibu seneng itu. Seneng banget, wis. Masya Allah ya. Ya cocok memang. Sehingga apa? Makan ini nafkahnya makan, bukan uang. Jadi kalau udah dikasih uang jangan marah ibu-ibu. Karena nafkahnya makanan. Baik, ini cocok ya. Nah, ini kan jadi adil kan begitu. Enggak, kita menempatkan pada porsinya. Ini saya terangkan biar jenengan coba nanti. Jadi begini, wanita itu memang harus dimuliakan. Sampai Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ma akramun nisa ila karimun. Tidaklah seorang itu disebut mulia ya kecuali orang ini memuliakan istrinya. Bentuk memuliakan diantaranya ya, bentuk memuliakannya adalah meringankan. Istri yang mulia itu istri yang free. Siap pakai kapanpun. Jadi tidak ada istri itu nanti mau dipakai suaminya, saya capek mas, nggak ada. Karena yang masak suami, yang belikan makanan suami. Ini masih apa jenenge durung rampung iki le. Saya ulangi ya. Jadi nafkah makan itu adalah suami. Jadi suami itu kalau ngasih uang sama istri adalah uang jajan, bukan uang belanja. Yang belanja siapa? Suami. Jenengan boleh praktek? Boleh. Suami itu belanja lebih ngirit daripada istri. Ya. Ya. Saya kalau belanja misalnya gini, sop-sopan itu kalau di sana pagi-pagi pada subuh itu 1.500 itu satu bungkus. Itu tinggal kuahnya dibanyakin itu untuk sehari cukup. Iya toh? Gampang. Beli tempe 2.000. Ya kan? Kalau istri yang belanja butuh bawang hanya untuk bikin sop, belinya 1 kilo bawangnya. Itu yang bikin nggak cukup. Kalau sini bawang turah-turah ya? Apa nggak ada apa kan? Jadi makanya belanja suami. Jenengan nanti bisa buktikan ngirit. Jadi jenengan kalau ngasih uang sama istri itu uang jajan, bukan uang belanja. Kemudian kenapa kok istri yang masak hari ini? Karena istri ini pangerten.
tahu suaminya susah dalam mencari nafkah dan tidak mungkin menyediakan nafkah, dialah yang bantu memasakkan. Kalau tidak dimintai tolong, si istri ini nggak wajib kok dia masak. Tapi kalau suami mengatakan, "Dek, ini sudah saya belanjakan, masakkan," maka wajib dia. Kalau udah perintah. Perintahnya suami harus hati, wajib. Tapi kalau nggak perintah, nggak masak nggak apa-apa. Makanya jenengan bahasanya minta tolong, "Dek, tolong masak no." Itu tenan ini. Jadi keberkahan, kemudian sampai kepada nanti pengaruh kepada perjuangan itu, kalau ini nanti dijalani, masya Allah, luar biasa. Jangan coba aja nanti sepakat. Ini kan istrinya pada datang ya. Nah, coba dirembuk nanti, didiskusikan lagi. Sering-sering diskusi sama istri. Biasa, diskusi itu biasa. Masalah-masalah agama, masalah apa, ngobrol gitu biasa. Ya, itu masalah makan, Pak. Jadi cukup nggak cukup itu sebenarnya pola hidup kita itu gimana. Makanya saya sering bilang kalau sama istri saya, kamu kalau sebelum beli apapun ke pasar, ya karena saya tidak mampu membelikan, saya kasih tugas kamu beli, silahkan, ini uangnya. Itu cek dulu di kulkas, ada nggak? Kalau ada, masak. Kalau nggak ada, silahkan beli. Jadi habiskan dulu yang ada di lemari. Jangan sampai beli itu kemudian apa? Nah, mubadzir. Ibu-ibu, maaf, sebaik-baik wanita, kata Nabi, khairun nisa'i allati idza ataita syakarat. Sebaik-baik wanita itu kalau diberi sama suaminya, itu bersyukur. Kalau misalnya suami memang tidak sanggup untuk belanja, lalu kemudian perintah kepada istri, "Wahai istriku, tolong nanti belanjakan." Dikasih uang 5.000 ibu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kan saya sudah cerita, satu bungkusnya itu cuma 1.500. Kalau pagi, kalau sama yang iber itu entek itu 2.000 atau 2.500, kan masih sisa. Nanti belikan tempe ibu-ibu. Hari pertama kasih 5.000, nanti setelah ngaji ini mulai besok kasih 5.000. Belikan tempe. Belikan tempe ya. Jenengan gampang saja, Bu, gampang, Bu. Nanti diiris-iris tipis gitu, digoreng garing sama kecap, sama sop, sudah. Besoknya lagi kasih 5.000, belikan tempe lagi, nggak apa-apa. Gantian dibacem ya. Besoknya lagi kasih 5.000, belikan tempe lagi. Dibikin tempe kering. Jadi nggak dino makannya tempe tok. Tapi kan macam-macam bentuknya. Itu namanya istri yang solihah, cerdas. Itu bersyukur. Dia hadza min alhamdulillah dikasih 5.000, hadza min fadli robbi, ya toh, dicake di situ, masya Allah. Wes rasa ngeluh dikai 5.000. Tapi gas sing tuku suami, listrik sing tuku sing bayar suami, semuanya SPP sing bayar suami. Stresnya seorang istri itu kenapa? Karena seorang suami dapat duit 2 juta, "Dek, ini ada uang 2 juta, wes kono sakarepmu." Lah ini yang bikin stres. Sakarepmu ki gue bayar SPP, gue bayar listrik, gue bayar air, kalau bayar airnya, terus gue belanja, belum anak jajan. Wah, itu yang bikin istri, maaf ya, maaf ini, kadang-kadang ada benjolannya, tahu-tahu kanker payudara, ada sakit apa namanya kanker serviks, ada lagi sakit ini sakit itu, wah tuh migrain dan sebagainya. Itu gara-gara mikir ke sampean itu. Kudunya apa? Istri itu kalau memang mau disuruh ya untuk belanja saja. Masalah listrik yang bayar ya suami, masalah air yang bayar suami, SPP yang bayar suami. Kalau mau minta tolong bayarkan, nggak apa-apa. Tapi kan yang mikir suami. Istri setengah akal suruh pikir semuanya, coba bayangkan. Stres nggak? Stres. Tak beloni, Bu, tenang, Bu. Saya tahu jenengan rasa ngomong ngerti ya. Karena kebanyakan wanita itu masalahnya di situ kok. Saya ketemu wanita-wanita begitu, makanya diringankan. Kenapa kita tuh sampai susah hidup kita itu ya karena di situ kita kurang pengertian. Jadi istri itu dimuliakan, ya dimanjakan. Dari sisi ekonomi begitu caranya. Kalau kita pengen cukup ya insya Allah. Kemudian
Dalam ayat juga disebutkan begini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Ini juga bagian daripada mempergauli itu. Orang biasanya kan menerjemahkan kan hanya sekedar berhubungan badan. Sebenarnya tidak. Mempergauli itu termasuk dalam lisan. Memanggil istri itu, ya, sekali-sekali nanti pulang dari sini, bapak-bapak boleh panggil istrinya masing-masing ya Humaira begitu. Ya Humaira. Berani nggak kira-kira? Ya Humaira gitu ya. Saya pernah manggil istri saya begitu. Ya Humaira. Wireng ini kok Humaira. Loh teman. Ya tapi kan saya pengen ikut Nabi manggil istrinya begitu, saya pengen ya. Barangkali responnya ya toh luar biasa. Gak apa-apa, panggil Humaira. Kadang memang ada satu saat memang suami tidak jujur. Jadi kalau kita punya istri gemuk, kemudian ditanya, Mas, saya ini gemuk ya? Ya katakan saja, yang penting sehat. Jangan bilang iya, jangan. Itu sangat menyakitkan. Walaupun dia betul-betul gemuk. Kalau dia kurus, Mas, saya ini kurus ya? Jangan bilang iya. Yang penting sehat. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Begitu caranya. Jadi hubungan komunikasinya itu ada. Istri itu nyaman. Itu wa asyiruna bil ma'ruf itu ya. Tak kira ya tekan sakmono lah. Mempergauli istri dengan cara baik itu. Lah coba kalau jenengan jujur. Coba misalnya, Mas aku ya gendut. Endut kayak wedang dut. Semakin sakit. Semakin sakit. Itu jujur tapi nggak pada tempatnya. Ya nggak pada tempatnya. Masya Allah. Jadi kemudian jawarimahullah, ayat selanjutnya, fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan kalau kamu itu dapati istri kamu itu ada satu kekurangan, baik istri itu atau suami itu ada kekurangan, suruh sabar. Dan maaf, laki-laki atau suami itu sabarnya ini harus melebihi istri. Ini yang penting di situ. Kenapa? Disuruh membiarkan, suruh sabar kalau kamu dapati kekurangan. Kenapa? Bisa jadi kekurangan yang Allah berikan kepada pasangan kita itu, Allah jadikan kebaikan yang begitu banyak. Maaf, mungkin barangkali jenengan waktu nikah nggak tahu istrinya kayak apa. Begitu nikah, Masya Allah, cerewetnya luar biasa. Misalnya, sabar. Ya kan? Nggak tahu kalau ternyata istri itu banyak makan. Kalau bikin sekilo habis, sekilo habis. Sak ceting dinteke dhewe ya Pak ya. Itu nggak perlu dinasehati. Ajak aja dia puasa. Alasannya puasa. Ayo Dek, puasa Dek. Gitu. Padahal mengurangi jatah makannya dia. Oh itu memang laki-laki harus ininya main, jalan. Jadi menasehati tapi tidak terasa. Memang kudu pinter dadi wong lanang iku. Lu tenan. Masya Allah. Ya saya ditakdirkan dapat dua Jawa Arab itu karakternya berbeda. Iya kan? Karakternya berbeda. Di situ ilmu semua. Ini cara nanganinya seperti ini. Anak pun kan gitu sama. Anak pertama, kedua, ketiga itu kan cara nangannya beda. Gitu. Makanya jangan lupa bahwa keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita itu sebenarnya ada manfaatnya. Allah jadikan kebaikan yang banyak, Masya Allah. Ya misalnya, maaf ini misalnya, kalau di sini mungkin nggak ada. Punya istri nggak pakai jilbab atau nggak nutup aurat. Setelah ngaji ternyata tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Si suami paham, si istri belum paham. Apakah kemudian langsung divonis kamu harus pakai jilbab besok, kalau enggak kamu nanti saya kembalikan orang tua, begitu? Itu kan doktrin namanya. Ya suami harus pelan, diajak ngaji, silaturahim ke tempat ustadz, ke tempat temen, ya kan?
kemudian berikan tentang masalah iman, agar beriman kepada Quran. Quran perintah apa, lalu kemudian biar dilaksanakan walaupun sesuai dengan kemampuannya. Begitu dia mau melaksanakan ternyata jilbabnya unyil, ya biarin aja, kan ada tahapannya. Tahu jilbab unyil? Yang segini tok itu. Nah, ya nggak apa-apa, biarin aja. Pelan, nanti dia akan menutup terus. Sehingga apa? Dengan penuh kesadaran. Karena apa? Saya punya teman. Maaf ya, kalau dia dari jenggotnya, wah ngeri. Jenggotnya ngeri, orangnya wedi, keker gitu. Istrinya pakai jilbabnya besar. Apa yang terjadi? Masalah ekonomi, kalah. Istrinya minta keluar negeri. Akhirnya keluar negeri lah istri ini, memaksa suaminya untuk tanda tangan. Apa yang terjadi? Di luar negeri, dia lepas jilbab. Karena di sana banyak dari teman-teman desanya itu juga kerja di situ, akhirnya kan ngerti. Kamu itu tadinya kan jilbaban, kenapa kok dibuka? Laporlah sama suami. Suami mendengar, tabayun, telepon. Apa betul dek, kamu itu lepas jilbab? Iya. Kenapa? Kan saya di situ jilbaban karena kamu. Apa nggak menyakitkan? Jangan nyalahkan istri. Karena apa? Ketika beramal itu dia melaksanakan, bisa jadi karena terpaksa. Cara suami menyampaikannya itu terpaksa. Sehingga inilah yang terjadi. Makanya apa? Dalam Islam itu kan tidak ada paksaan. Yang ada apa? Kesadaran. Orang masuk Islam atau menjalankan syariat itu dengan kesadaran. Jangan sampai dipaksa. Ini tugas kita membangun kesadaran. Itulah yang disebut dakwah. Membangun kesadaran itu. Bagaimana umat ini sadar ada satu kepentingan makhluk terhadap kholiknya, seperti itu. Makanya jamaah rahimakumullah, sabar. Dinasihati terus, caranya halus, dengan cara begini nggak bisa, cara yang lain, terus begitu. Kebaikan nggak nasihat? Kebaikan. Malam jenengan berdoa, ya Allah lembutkan hati istri saya, mudahkan dia menjalankan syariatmu. Mendoakan kebaikan bukan? Kebaikan. Sabarnya suami kepada istri dalam dakwahnya juga kebaikan. Itu kebaikannya kan banyak sekali. Tapi orang menganggap itu bukan kebaikan. Itu seakan-akan jadi beban. Ya, Masya Allah. Ini saya temui kasus begini ada. Jadi jam 11 malam dia telepon saya waktu itu. Pak Ahmad ada di rumah? Enggak ada. Saya boleh nggak main sekarang? Malam jam 11. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya mau konsultasi. Oke, silakan. Ceritalah tentang istrinya. Jadi istrinya itu kalau kerja dari rumah pakai jilbab, naik bus, nanti setelah di sana dilepas. Lah, suaminya tahu. Dan ini dianggap sebagai sebuah kelemahan. Makanya jangan sampai seperti itu ya. Istri kita itu jangan sampai melakukan syariat itu terpaksa. Ini menjadi catatan. Saya ulangi, syariat secara umum itu terpaksa. Jadi bangun kesadaran, bangun keyakinan, nanti dia akan menjadi orang yang insya Allah sadar terhadap syariat. Kemudian saya akan sampaikan lagi ada satu kasus. Kenapa seorang istri itu tidak taat kepada suami suatu ketika? Ya, jadi ada seorang pengusaha besar, dia adalah penjual buku. Waktu itu dia ketemu saya, sudah tahu kenalan dengan saya tahun 2000, ketemu lagi tahun 2008, berarti 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian ketemu saya, dia bilang begini, Pak Ahmad ya? Iya. Lama ya kita nggak ketemu ya. Saya mau ngobrol, mau konsultasi kan. Lah ada apa Pak? Ini suami istri saya itu susah sekali dinasehati. Gitu. Terus kemudian saya bilang begini, kan jenengan kaya Pak. Orang kaya itu kan gampang, dihajikan, diumrohkan, kan gitu kan. Oh sudah, saya sudah hajikan dia berulang-ulang, karena waktu itu tahun-tahun 90-an itu kan masih gampang. Haji itu daftar berangkat itu masih gampang. Umroh berkali-kali. Bahkan saya sudah siapkan dia rumah, sudah dipakai, toko sudah saya belikan, dan sudah ada barangnya, mobil sudah saya belikan. Bahkan saya datang ke tempatnya Pak Yai, kata Pak Yai suruh belikan emas 1 kilo,
saya belikan emas 1 kilo. Saking sugih, Pak. Lu tenang. Tapi tidak bisa meluluhkan hati istri. Saya teringat Quran surat Al-Anfal ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang mempersatukan hati mereka itu siapa? Yang mempersatukan kaum muslimin yang berkelompok-kelompok itu siapa? Itu kalau kaum muslimin. Ini cuma 2 orang, suami dan istri. Siapa yang mempersatukan mereka itu? Apakah hartanya? Sampai Allah mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalaupun kamu membelanjakan semua kekayaan, harta yang kamu miliki ini, yang ada di dunia ini, ya, untuk menyatukan 2 hati ini nggak bisa. Nggak bisa. Saya masih ingat, mungkin saya masih SMP atau SMA, saya lupa. Ada seorang artis nikah di depan Ka'bah. Saya nggak bisa bayangkan mahalnya seperti apa. Dikiranya Ka'bah itu bisa menyatukan hati mereka. Itu nggak berumur 1 tahun, bubar, cerai. Dari 1 tahun. Makanya dikatakan yang mempersatukan hati mereka itu siapa? Allah. Nah berarti kalau ingin langgeng, ya, sebuah pernikahan ini atau sakinah, tenang, mawaddah warahmah itu ya diikat dengan iman. Makanya para suami ini wajib memberikan nafkah yang namanya memberikan ilmu iman kepada istri. Makanya saya ingat ini, walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha luas, Maha gagah dan Maha bijaksana. Masya Allah. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kalau memang kita dapati maaf istri yang cerewet, suami yang galak, ibu-ibu nun sewu, ngadu sama Allah. Ya Allah, suami saya ini adalah ciptaanmu, makhlukmu. Engkaulah yang menguasai pikiran, perasaan hatinya, lembutkan hatinya. Minta kepada Allah. Nanti Allah akan kasih. Ya. Dan ibu-ibu nuwun sewu, kenapa kok dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala istri atau suami yang kadang-kadang dia sebenarnya baik kemudian berubah? Itu juga bisa jadi karena kesalahan kita. Itu tentang masalah nafkah zahir tadi ya, yaitu sandang, pangan, papan. Jadi bukan masalah harta yang bisa mempersatukan hati. Itu zahir. Tapi yang persatukan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya setiap ada persoalan suami istri, mesti kalimat saya yang muncul ada ngaji. Wes nek gak ngaji mau ajur pasti. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman satu ketika jam 12 kurang 1/4 saya ditelepon. Pak Ahmad ada di mana? Saya sedang di perjalanan, mungkin sekitar 5 menit lagi sampai rumah. Bisa nggak ke tempat saya? Istri saya kesurupan, katanya begitu. Ya, saya pulang, ngantar teman saya pulang, terus kemudian saya ke rumahnya. Ke rumahnya, saya suruh masuk, ke kamarnya berantakan semua. Jadi sudah semuanya berantakan. Lipstik ada di sana, bedak ada di sini, wais, mawut semuanya. Katanya kesurupan, itu bukan kesurupan. Ini karena ada masalah. Ya, malam itu sudah nggak bisa apa-apa, suaminya sudah nggak bisa apa-apa, istri sudah pegang pisau, ya, entah untuk bunuh diri atau mau bunuh suaminya, saya nggak ngerti. Sampai seperti itu. Tapi solusinya apa? Ngaji. Sampai sekarang bertahan. Sampai saya bilang sama suaminya, gimana Pak? Istrinya masih galak enggak? Alhamdulillah sudah enggak. Ngaji. Ya, makanya para ibu-ibu yang jarang ngaji, teman-temannya disuruh ngaji. Yang hadir di sini kebetulan yang nggak pernah ngaji kok sekarang ngaji, mulai nanti ya sudah mulai ngaji lagi. Saya kira di sini nggak kurang-kurang lah masalah bab ilmu itu. Tapi ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, nafkah yang berkaitan dengan masalah batin.
Ya, batin itu sekali lagi bukan hanya sekedar hubungan badan, termasuk tadi sudah saya kasih contoh, diantaranya adalah akhlak. Jadi akhlaknya suami itu adalah bagian daripada pemenuhan kebutuhan batinnya istri. Kalau bisa saya sebut di Quran surat Hud ya, ayat 118 119, Allah SWT berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Sekiranya Allah mau jadikan satu umat ini, kalau kita bicara rumah tangga berarti ya cuma suami istri yang punya dua hati, itu mau dijadikan satu. Kalau mau, wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka ini senantiasa ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Selisih pendapat. Bikin teh kurang manis masalah, bikin teh terlalu manis masalah. Padahal bisa jadi itu boleh juga tidak dipermasalahkan, tapi karena senangnya ikhtilaf jadi masalah. Ini saya kasih tahu, ini masih hanya bikin teh ya. Ini saya contohkan teh. Saya misalnya ini bikin teh manis, pahalanya banyak sekali. Dan mari kita lihat rahmatnya di mana. Allah turunkan rahmatnya di mana berkaitan dengan masalah akhlak. Seorang istri malam-malam dia capek banget, sudah ngurus anak, ya kan? Menyusui, ngurus rumah, memasak, dimintai tolong sama suami. Masih menyusui itu kan namanya menyusui kan kadang-kadang sama apa ya? Sama duduk ya, tidurnya. Baru les, anak mbok di gede, anak mertua ganggu. Tadi diganggu anaknya mertua ganggu. Jaluk gawe ke, minta dibuatkan teh manis. Karena dia ngantuk, dia keliru garam. Tapi si istri ini ketika membuatkan tanpa mengeluh, istri yang hebat, dia lillah karena Allah, dia buatkan, dan keliru garam ini juga atas kehendak Allah. Namanya lagi ngantuk kok, ya, tapi dia buat karena Allah, masya Allah. Dia buat karena Allah, bukan karena ingin dipuji suaminya, bukan karena ingin mendapatkan tambahan bulanan suaminya. Tapi dia lillah. Apa yang didapat oleh suaminya? Ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, suami marah-marah. Kamu itu becus gak sih bikin teh? Masa teh kok dikasih garam, gak kasih gula? Tapi si istri ini membuat karena Allah. Bisa jadi buatnya teh ini diterima oleh Allah SWT. Dan bisa jadi nampak yang kecil ini, amal yang kecil ini ternyata diterima oleh Allah SWT. Dan Allah bisa kasih rahmat buat dia, dan itu jalan masuk surganya. Bisa jadi sholatnya tidak diterima, bisa jadi puasanya tidak diterima, yang diterima bikin tehnya yang dimaki-maki sama suaminya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Itu kalau misalnya suaminya marah. Tapi karena dua orang suami istri akhlaknya baik, walaupun dia itu keliru garam, si suami mencoba menutup aib istrinya. Dia tetap minum dan menghabiskannya dalam keadaan asin. Karena Pak tidak ingin mengecewakan si istri, menutup aibnya, dia bersyukur atas pemberian istrinya. Masya Allah. Jadi yang dituntut ikhlas itu bukan hanya orang yang bikinkan teh, tapi yang minum teh juga dituntut ikhlas. Minum apa adanya, karena kamu berarti malam itu ditakdirkan minum teh yang pakai garam. Itu kalau misalnya imannya kuat kan begitu ya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kan pernah ya kejadian ya dulu ya. Sayyidah Aisyah keliru garam kan pernah ya. Sampai dihabiskan semuanya sama Nabi. Padahal Nabi kalau minum sebagian itu dikasihkan Sayyidah Aisyah. Waktu itu mau dihabiskan kan kaget istrinya. Loh, kok mau dihabiskan gitu? Bagian saya mana? Karena dia asin. Biar istri enggak tahu, tapi karena memaksa dikasihkan.
Begitu dikasihkan ternyata asin, nah gitu loh. Nah coba, sudah ada contohnya kok. Kan luar biasa Pak. Tapi apa yang terjadi hari ini, kita tuh punya ikhtilaf terus. Rame. Bikin sop kasinan, rame. Kurang asin, sudah. Makanya para suami maaf, kalau jenengan minta tolong sama istri untuk bikin sop atau apa namanya, lauk gitu ya. Sopnya kok terlalu asin, ya udah. Kalau ditanya gimana Mas, enak, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Luar biasa asinnya maksudnya. Tapi kan nggak diomong no, nggak diomong no, nggak diomong no. Memang kurang asin, ya udah ke dapur sendiri, ambil garam, gitu loh. Jadi gak dipaido. Ojo dadi wong sing seneng melehno uwong. Ini pesan saya. Ya, walaupun sama istri sama suami, ojo sok meleh-meleh. Sudahlah, nikmati saja. Kasinen ya wis kono, nek panyerak doyan rasa dipangan, nek doyan yo pangano. Nek entek berarti nyenengno bojo. La haula wala quwata illa billah. Makanya jamaah rahimakumullah, ini sangat penting sekali bagi kita bagaimana akhlak itu bisa mempererat kekuatan sehingga rumah tangga itu menjadi tenang. Karena apa? Ini hubungannya dengan perjuangan. Kalau sudah masalah di rumah tangga ini, waduh, mau berjuang itu malas Pak. Yang paling kurang ajar itu kalau ditanya sama Amir, kamu kok nggak berangkat? Ini saya masih ngurus istri. Ditanya sama istri, ternyata keluar terus katanya ngurus jamaah. Lalu dia pergi kemana? Di jamaah nggak kelihatan, di rumah nggak ada, kan enak ini. Kurang ajar kan? Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Baik. Maka ketika kita mendapati satu kekurangan di situ, ya, kita disuruh sabar, nikmati saja. Insya Allah. Karena apa? Gonjang-ganjingnya kita dalam rumah tangga itu mesti kita tidak pada relnya. Maka saya sarankan untuk nanti di rumah, jenengan nanti duduk bersama dengan istri. Gimana Dek gitu, enaknya kita kan harus ditingkatkan keharmonisannya. Ini pulang dari ngaji ini nanti harus meningkat tuh, harmonisnya harus ya Bu ya. Nanti suaminya suruh duduk jejeran, pegang-pegangan tangan, kan gitu kan, bicara. Syukur ada kesepakatan kalau di rumah HP-nya mati gitu ya, atau silent. Nah, nanti ada waktunya sendiri lah, buka bareng-bareng, si istri buka, suami buka juga, walaupun buka-bukaan tapi berdampingan. Jadi jangan di sana istrinya di sana, suaminya di sana, sama-sama pegang HP. Waduh, Masya Allah, ini bencana ya, ini HP ini jadi bencana kalau tidak dikelola dengan baik ya. Jadi ini sangat penting. Baik, di dalam Quran surat Ali Imran 159. Ini kaitannya dengan akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah SWT turunkan rahmat kepada Rasulullah SAW itu karena apa? Karena ada akhlak. Akhlaknya apa? Yang pertama, lintalahum, lemah lembut. Istri bicara suami lemah lembut, suami bicara sama istri lemah lembut. Coba jangan perhatikan, orang dulu itu Masya Allah jarang yang cerai. Kenapa soalnya? Karena mereka pakai bahasa Jawa, Jawanya kromo inggil. Jadi nek Pak Padu, Pak tukaran gak iso. Nganggo basa kromo inggil niku cobi mangke saged jenengan napa jenenge praktek. Engko tekan omah, Mas, ayo coba padu nganggo basa kromo inggil itu belum ada. Saya cari di YouTube pun enggak ada yang upload. Enggak ada. Konten tukaran pakai basa kromo inggil enggak ada. Itu kalau ada viral itu pasti. Karena belum ada. Ya, jenengan cari enggak ada. Coba gimana? Misalnya Pak ngunanya dapurmu, bahasa Inggris apa? Kromo Inggris apa? Dapurmu ngono misalnya. Si istri mau ngunekke suami dapurmu itu misalnya. Itu kira-kira kromo Inggris apa? Gak enek. Mikir wis kesuwen, ora sido ngamuk akhirnya. Nah itu ya toh. Kalau mikir wis kesuwen, ora ketemu. Nah, ora sido. Seperti itu. Memang ada
Ada masanya kita ngomong itu memang baik. Ini sampai jam piro aku? Jam 17 saya. Ya. Ini penting. Lemah lembut itu penting. Makanya tadi saya sampaikan panggil yang baik. Ya, panggil yang baik. Kemudian apa? Berikan sentuhan-sentuhan. Saya sering bilang, ibu-ibu non sewu, ini nanti kalau suami ini jenengan suatu ketika kok kirim WA, gambarnya itu yang kuning itu terus kok mulutnya ada warunya, saya yang nyuruh. Saya yang nyuruh. Itu bukan salah kirim. Saya yang nyuruh ya. Karena kalau tidak terbiasa itu bisa jadi kok dengaran men nggih. Kowe Pak ngirim sopo? Nah, itu kan jadi masalah. Iya toh? Ini saya yang nyuruh loh, Bu. Saya yang nyuruh ya. Jadi bukan salah kirim. Ini salah kirim, kowe kok dengaran men, Mas? Biasanya ora tau kirim kayak gini, kok iki kirim gini. Kirim salah salah kirim. Nah, itu. Makanya saya yang nyuruh, Bu. Jadi enggak usah khawatir, insya Allah. Itu sering, Pak. Kemarin ada teman saya itu, saya lagi chattingan sama istri itu, dia karena di sebelah saya kan lihat, lu gambarnya kok ngono Pak Mat? Iya memang begitu. Sama istri itu ya kirim yang begitulah, yang aduhai ya begitu, ya. Komunikasi ini penting. Komunikasi itu bisa verbal atau non verbal. Verbal itu berarti bicara, lemah lembut, ya, panggilan dengan panggilan yang baik. Bisa jadi dengan tulisan. Ya, I love you, I want to kiss you. Ah gitu. Pernah ibu-ibu dapat begitu sama suami? Nggak pernah. Masya Allah, mesakemen ya. Nanti mulai sekarang seperti itu. Dikirim. Ya. Kemudian yang kedua, Pak. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, sekiranya engkau memiliki akhlak keras. Keras kepala, keras hati, maka tentu engkau akan ditinggalkan. Jadi kenapa kok si istri itu minta cerai? Atau si suami kemudian mengembalikan kepada orang tuanya atau menceraikan istrinya? Karena apa? Dia keras. Ngomongnya kasar. Memaksa. Ini yang kadang-kadang kurang tepat, ya. Sehingga akhirnya rahmat tidak diturunkan di situ. Rahmat itu terjadi seperti tadi itu loh. Ketika keliru garam tapi tidak mempermasalahkan. Lapang dada. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Itu di Quran surat 64 ayat 14. Jadi maafkan saja sudah. Sebagaimana ayat ini. Kalau tidak keras kepala, tidak keras hati itu akhlak. Tapi kalau keras kepala, keras hati mau menanya sendiri itu bukan akhlak yang baik. Ya. Kemudian apa? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum. Maafkan istri kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Saya kira tidak sempurna kok. Tidak sempurna. Suami juga begitu, nggak sempurna. Maafkan saja. Ya Allah, doakan, ampunilah saya, ampunilah istri saya, ya Allah. Ya toh? Kalau istri juga mendoakan suaminya, ya Allah ampuni saya, ampuni suami saya. Coba kita sering nggak doakan pasangan kita? Wastaghfir lahum, kan? Bukan hanya fa'fu anhum, tapi wastaghfir lahum. Dia memaafkan pasangannya, juga memohonkan ampun kepada Allah. Masya Allah. Jadi ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah wasyawirum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi bermusyawarah. Pada urusan-urusan tertentu ada musyawarah, ada rembugan. Istri diwongno pada persoalan tertentu. Saya tidak katakan setiap persoalan, karena kalau setiap persoalan nggak bakal kuat istri itu. Ada masanya dimintai pendapat, dimintai apa? Dimintai masukan-masukannya. Misal contoh begini, pada tahun ajaran baru anaknya mau masuk ke pondok pesantren, nggak punya untuk bayar uang gedungnya misalnya, atau uang untuk SPP-nya. Lalu kemudian ada tetangga yang menawarkan dia hutang. Ini ditanyakan, Mas, ini tadi tetangga kita menawarkan hutang kepada kita, gimana untuk bayar anak sekolah kita? Itu dirembuk. Begitu sudah diputuskan, ya ambil hutang.
Kapan bayarnya? 1 bulan. Berarti kalau sudah ambil keputusan, tawakal ala Allah. Dia usahakan nanti mengembalikan tepat pada waktunya. Ya toh? Karena apa? Bisa jadi keluar. Tapi sebelum hutang, Pak, nuwun sewu, jenengan sholat istikharah dulu. Apakah ini jalan yang harus kita tempuh? Karena biasanya kalau ada orang nawari itu berarti memang Allah sudah menggerakkan. Lain dengan kita langsung memutuskan. Itu kalau sudah sholat itu nanti insya Allah lah ya. Insya Allah nanti Allah SWT akan gerakkan orang itu untuk bisa datang. Tapi kalau kita langsung, wah yang penting utang lah, ini bahaya, berat. Kita sudah meninggalkan Allah. Ya, makanya kalau ada apa-apa, ibu-ibu nuwun sewu itu atau bapak-bapak ya, kalau misalnya ada suatu hal yang memang perlu diambil suatu keputusan, sholat dulu. Jenengan mau beli motor, sholat dulu istikharah. Ya, beli mobil, sholat dulu istikharah. Ada orang mau beli tanaman jenengan istikharah dulu, ini orang baik apa enggak? Bisa jadi ini baik, selama ini ternyata ngemplang pada satu ketika bisa jadi. Ya kan? Penting istikharah itu. Rasul itu mengajarkan istikharah kepada sahabatnya seperti mengajarkan Quran. Ini yang kadang jarang kita amalkan. Maka istikharah dulu. Setelah ambil, oh ya hutang, tawakal ala Allah. Sampai 1 bulan nggak bisa bayar. Karena ditagih si istri malu. Piye ki Mas? Kita sudah ditagih. Lah kan kamu yang nawarin saya hutang, nggak boleh begitu. Apalagi saling menyalahkan, nggak boleh. Kalau sudah ambil keputusan ya sudah. Semakin kuat hubungan suami istrinya, kemudian minta kepada Allah bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, jangan mengandalkan ikhtiar. Biasanya orang itu tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada ikhtiar. Contoh tawakal kepada ikhtiar gimana? Ah, saya punya toko, gampang nanti hasil dari toko untuk bayar. Itu seakan-akan begitu. Nah, kalau tokonya dikasih sepi sama Allah, orang sudah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena dia tawakalnya kepada usahanya, bukan kepada Allah. Ini yang sering juga terjadi. Kenapa? Nggak cukup dalam rumah tangga ekonominya, karena ikhtiarnya kepada usahanya suami, bukan tawakalnya maksud saya, bukan tawakalnya kepada Allah SWT, tapi tawakalnya kepada hasilnya pekerjaan suami. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu, jamaah Rasulullah SAW juga sudah berpesan kepada kita semua agar kita itu berlaku lembut kepada istri kita, termasuk dalam memberi nasihat. Sampai Rasul mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Jadi berwasiat-wasiatlah, menasihat-nasihatlah kamu kepada wanita, kepada istri dengan cara yang baik. Tentunya sebagai seorang suami yang sudah tidur bersama, dia akan lebih tahu bagaimana cara menangani. Meluluhkan hati istri itu bagaimana caranya kan mesti ngerti. Jenengan dapat ilmu baru untuk mau memberi sebuah masukan kepada istri, itu kelemahan istri di mana kan jenengan tahu. Ya kan? Kesukaan istri itu apa sih? Bakso, ya udah belikan bakso. Kan gitu. Apa sih? Oh, kertas yang gambarnya Soekarno-Hatta, kasih aja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya kan senang sekali. Diajak makan-makan sekali-sekali ke resto. Ya, wah keren nih. Pak Ahmad ini rak cetok gaweane mangane ning resto. Oh, saya pernah. Demi Allah Pak, saya pernah Pak. Saya cuma punya uang 30.000 Pak. Pengen ngajak istri saya ke resto Pak. Kamu berani nggak ke resto? Ayo, sekiranya istri saya kan uangnya banyak. Saya bilang, saya cuma buat 30.000. Berani nggak kamu? Ayo, berani. Nasi dari rumah. Nasi bawa dari rumah. Di sana beli nila yang harganya 20.000. Nanti minumnya 1 barengan. Sisa 5.000. Masya Allah. Makanya di resto. Keren nggak? Keren. Tapi nasi dari rumah. Dibungkus gitu. Loh kok pesannya kok cuman anunya Pak? Anu kan pegawainya gitu. Pesannya kok cuman lauknya aja. Ya, saya sudah bawa nasi dari rumah. Nggak apa-apa, terang-terangan aja. Nggak mungkin diusir. Ya kan? Kecuali jenengan bawa makanan dari rumah, makan di situ lah, itu diusir itu. Ya. Loh itu tak lakoni Bu. Jadi saya kalau cerita gini nih emang wes tak coba-coba kayak gitu barang. Tak coba-coba gitu ternyata luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau istri suka di situ, makan di resto kan seneng. Sambil ngobrol.
jenengan itu kalau misalnya gini, wahai istriku, kamu itu kalau pakai jilbab tambah cantik gitu kan. Kan luar biasa. Tapi jangan cuman gombal gitu tok, tapi dibelikan jilbabnya. Jangan cuma nyuruh tok, gombal tok, tapi ya dibelikan jilbabnya. Jadi nyuruh dia itu pakai jilbab, nyuruh nutup aurat, ya dibelikan bajunya. Makanya itulah diantara cara berwasiat kepada nisa itu begitu. Ya, kadang ada yang tidak harus ke resto. Ya, dengan sentuhan. Tahu sentuhan? Sentuhan itu apa nih? Sentuhan tangan ya, dipijeti gitu. Kok dengaran men sampean mijeti aku Mas, yo gak apa-apa pengen golek ganjaran kan ngono. Jarine nek ngemek bojone iku diampuni dosane ya kan, diberi kebaikan oleh Allah. Bapak ibu nun sewu, jenengan kalau nanti nyentuh suami atau pasangan istri, jangan lupa berdoa, ya Allah jadikan sentuhan saya ini sebagai salah satu bentuk rahmatmu, ampunan dan kebaikan. Itu tiap nyentuh Pak. Jadi sebenarnya itu Masya Allah enak itu. Ini sudah nikah semua ya Insya Allah ya. Nah ini yang saya kasihan yang belum nikah. Yang saya kasihan belum nikah, nyentuh siapa? Tembok ya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus dengan cara yang baik? Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Wa inna wajha ma fi dila'i a'lahu. Fa in dhahabat tuqimu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa. Karena apa sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang atas. Jadi kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan dia melengkung. Lah ngajaknya ngaji para istri kita ini ke dalam sebuah majelis taklim itu dalam rangka apa namanya? Meluruskan. Bukan membiarkan melengkung atau tidak memaksa. Ini makanya nggak boleh dipaksa Pak, nggak boleh. Maksa-maksa nggak oleh. Ya, kasihan kalau dipaksa-paksa itu nanti sakit. Makanya si suami harus banyak paham ini masalah ini. Ya, ini kalau misalnya masalah dohir sudah terpenuhi, batinnya juga terpenuhi, ya insya Allah. Jenengan mau tugas kemana saja, istri siap, ya toh. Apalagi sampai dipercaya. Saya cuma pesan kalau jenengan sudah dipercaya sama istri, maka jagalah kepercayaan itu dan jangan sampai dikhianati. Dan begitu juga ketika sudah kadung dulu pernah punya masalah, ya karena namanya kesalahan atau namanya apa ya, khilaf ya. Khilaf itu ya bisa saja terjadi. Maka saran saya tetap berusaha untuk bagaimana agar istri itu mempercayai suami dan si istri juga berusaha untuk mempercayai suami. Lihat perkembangannya. Karena ada masalah banyak sekali itu di lapangan itu ya. Di lapangan itu sampai istri sudah tidak percaya lagi. Kalau istri sudah tidak percaya, maka di situ bangun rumah tangga tidak bisa ditegakkan. Karena kepercayaan antar masing-masing ini adalah pilarnya, pilar bangunan rumah tangga. Kalau sudah tidak dipercaya susah. Itu jaga, silahkan ya. Jadi nanti diperbaiki, sekali lagi ngaji. Untuk apa? Biar satu i'tiqad, satu fikrah, satu syuur, satu akhlak dan ibadahnya sama. Sehingga sudah tidak ada masalah. Mungkin ini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ibu-ibu. Silakan. Kalau mau ditulis boleh. Ya, bapak-bapak ada yang mau tanya? Tidak ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Maghribnya jam berapa? 17.30 ya? Kurang 12 menit. Baik, karena sudah sore, insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Sekali lagi, nanti pulang bapak-bapak, ibu-ibu duduk bareng, ya toh, pegang-pegangan tangan, pandeng-pandengan. Sebagai penutup ya Bu ya, tidur di pangkuannya Bu ya. Ibu-ibu pangkuannya suami nanti tidur, nanti gantian, bapak-bapak di pangkuannya istri. Rasul SAW memberikan contoh begitu, itu tidak bayar ya, dan murah tapi jarang diamalkan. Nanti tolong diamalkan, walaupun Mbah Kakung nggih, wonten Mbah Kakung pergi. Nah, wonten. Mangke cobi diamalke, Pak. Insyaallah nggih. Mbah Kakung mangke kali Mbah Huti nggih. Insyaallah. Niku mangke anak ini ku lek nyawang niku lha Mbah Kakung karo Mbah Uti jek apa kae.
Cik yang-yangan itu kan enak itu kan. Di sawang itu enak. Dan nanti ditiru Pak. Ditiru Pak. Insya Allah ditiru nanti sama putu-putune. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.